Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut paparan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Karangkobar. Yuk kita ikuti aksi tersebut. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh Didi Setioko CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati Bu Dr. Anda Siti Rahayu Rumayati selaku Kepala SMP Negeri 2 Karangkobar, Bapak Didi Setioko selaku CGP Angkatan 9, dan teman-teman guru SMP Negeri 2 Karangkobar yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam acara paparan budaya positif sekolah yang akan disajikan oleh Bapak Didi Setioko tanpa halangan suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Langsung saja untuk mempersingkat acara, akan kami bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga kultum dan doa, acara yang keempat sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Karangkobar, acara yang kelima inti, dan acara yang keenam penutup. Acara yang pertama pembukaan adalah acara pada siang hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Barni Astuti. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, kultum dan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Iin Irianti. Kepada beliau disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Anda Ibrahim selaku Kepala SMP Negeri 2 Karangkobar. Yang saya hormati Bapak Didi Setioko, CGP Angkatan 9, serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Karangkobar yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Didi Setioko tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang seni menyiapkan kematian. Nah, sebab sejatinya mati itu adalah hal yang pasti nih Bapak Ibu. Tidak mungkin kita akan hidup selamanya kan. Nah, berbeda dengan hal-hal yang lain yang bisa kita tentukan sesuka hati kita, tetapi kematian itu sesungguhnya sebuah keniscayaan yang sudah pasti terjadi pada diri kita. Sesuai dengan penggalan ayat Al-Quran dalam Quran surat Al-Imran ayat 185 yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Namun di antara umat manusia banyak yang luput akan hal ini. Mereka merasa aman dan nyaman jika kematian akan datang dalam waktu dekat. Padahal umur tidak ada yang tahu nggih. Bisa jadi sekarang kita dalam kondisi sehat walafiat, ternyata kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang, seperti itu. Akibatnya kadang kita sering merasa lalai dalam beribadah. Ini sebenarnya sebagai pengingat untuk diri saya sendiri yang kadang masih suka menunda-nunda sholat ataupun ibadah yang lain. Kadang kita justru melakukan hal-hal yang sesungguhnya dilarang oleh Allah. Padahal kalau kita pahami, orang-orang yang mengingat kematian itu adalah ciri orang-orang yang cerdas. Sementara orang yang abai akan kematian disebut oleh Rasulullah sebagai manusia yang lemah. Sebagaimana dalam hadis yang artinya orang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, dan orang lemah adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Hadis riwayat Al-Tirmizi, Ibnu Majah dan lainnya. Lantas apa yang harus kita lakukan atau apa yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan kematian? Selain mengingatnya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Yang pertama yaitu dengan beramal soleh, minimal dengan hal-hal yang kecil. Ya, bisa jadi kita belum bisa melakukan kebaikan yang luar biasa, tapi kita bisa memulai dengan hal-hal kecil, misalnya dengan membantu teman atau yang lainnya. Bahkan dengan tersenyum saja itu sudah merupakan ibadah, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menghindari perbuatan tercela. Sebagai manusia kita memang tidak pernah lepas dari yang namanya salah dan hilang. Itu wajar. Tapi sebisa mungkin kita berusaha menghindari hal-hal yang tercela. Karena semua itu juga demi kebaikan kita. Kemudian yang ketiga adalah lekas bertaubat jika berbuat salah. Nah, ketiga hal tersebut itu merupakan
cara yang sederhana. Kelihatannya sederhana diucapkan, tetapi sangat berat untuk dilakukan. Iya atau tidak? Iya. Itu sederhana. Ketika kita mengucapkannya memang sederhana, tetapi pada prakteknya saya mengakui itu merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi tidak apa-apa sih. Ini kita harus berusaha berbenah diri, mencoba melakukan langkah demi langkah setiap harinya untuk terus memperbaiki diri. Karena hal yang besar pun bisa tercapai itu berasal dari hal-hal ataupun langkah yang kecil. Nah, yang terakhir adalah kita berdoa agar Allah memberikan kematian yang baik kepada kita dan kita bisa dipertemukan kembali di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu materi kultum yang dapat saya sampaikan. Marilah kita sejenak menundukkan kepala agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan Engkau bebani kami melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, ya Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diembankan kepada kami dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Asian dan Kedua Karakter kepada Dr. Siti Rahayu Rumiati disilahkan. Akhirnya katakan tanpa saja nggak apa? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Bapak Budi Setioko Sarjana Pendidikan selaku PGP. Yang saya banggakan juga teman-teman sejawat saya di SMP Negeri 2 Karangkobar. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat dari Allah. Hari ini kita diberi sebuah kegiatan yang insya Allah berpahala, mencari ilmu. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya memberikan sambutan poin-poin saja. Yang pertama, saya mengapresiasi dulu kultumnya Bu Iin, luar biasa kultumnya, doanya sudah mulai nyambung. Dan terima kasih saya sudah diingatkan, saya pribadi itu merasa diingatkan. Memang kita kadang-kadang lalai ya kalau dengan kultum seperti itu kan penyegaran kembali, sehingga kita diingatkan dengan hal-hal yang baik. Semoga kita semuanya dapat ya minimal jadi teringat dengan kultum tadi, dan semoga kita bisa menjadi manusia yang semakin hari semakin meningkat menjadi lebih baik di mata Allah. Bapak Ibu Guru, hadirin pada aksi nyata diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Karangkobar. Yang pertama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini dalam rangka mensupport dan mendukung kegiatan Pak Didi. Untuk Pak Didi tidak usah khawatir, pokoknya teman-teman itu selalu mensupport, selalu siap membantu apapun yang
panjenengan butuhkan khususnya selama pembekalan CGP. Kalau kemarin Pak Didi, nanti kalau tidak dapat 10 nanti teman-teman CGP siap menambah personil biar genap 10. Alah, ora usah mungkin ya anak punya 10 saya bilang. Artinya teman-teman kita ternyata juga sangat mengapresiasi dan mensupport Pak Didi. Ibaratnya kita satu tubuh itu jika yang satu sedang membutuhkan, ibaratnya kakinya lagi capek ingin dipijat, yang lainnya siap. Ketika Pak Didi membutuhkan untuk menghadiri pertemuan ini, teman-teman semuanya siap. Begitu nggih teman-teman? Kehadiran ini bisa membuktikan. Adapun beberapa yang tidak hadir itu adalah karena memiliki beberapa alasan. Semoga mereka yang sedang sakit segera disehatkan oleh Allah dan dapat segera bergabung dengan kita kembali. Selanjutnya, Bapak Ibu, hari ini kita menuntut ilmu. Pak Didi yang menuntut ilmu, kita juga menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu sangat dianjurkan di agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Alhamdulillah. Saya bacakan hadisnya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Selanjutnya yang kedua yang hadis riwayat Tirmizi, yaitu barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Jadi kita hari ini kan menuntut ilmu, nanti apa yang disampaikan Pak Didi tentunya menambah ilmu bagi kita, maka insya Allah ada pahala yang baik untuk kita, menambah kebaikan untuk kita. Bapak Ibu, sesuai dengan judul aksi nyatanya, teman-teman semua, mari kita tetap untuk mempertahankan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, khususnya untuk karakter-karakter anak didik kita. Tidak hanya dipertahankan, tapi juga dikembangkan. Kalau yang sudah berjalan itu baru beberapa dan belum sempurna pelaksanaannya, marilah kita bersama-sama untuk mengembangkan dan meningkatkan. Antara lain tentang sholat zuhur berjamaah itu juga termasuk budaya positif, membuang sampah, menjaga kebersihan, sikap siswa terhadap guru, terhadap teman. Mari kita selalu tanpa bosan untuk mengingatkan anak-anak kita, karena jangankan anak-anak kita saja yang sudah tua juga perlu mepel diingatkan. Untuk itu Bapak Ibu jangan bosan-bosannya mengajak kebaikan pada anak-anak kita, khususnya tentang budaya positif di sekolah kita. Insya Allah itu juga kegiatan yang berpahala jika Bapak Ibu dengan keikhlasan melakukan hal itu. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti acara ini berjalan lancar, Pak Didi kegiatannya terpenuhi, teman-teman juga bertambah ilmu dan akan membawa kebaikan untuk sekolah kita, khususnya untuk siswa-siswa kita, dan membawa keberkahan untuk semua guru dan karyawan di SMP Negeri 2 Karangkobar. Saya akhiri, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf apabila tutur kata kurang ada kesalahan, ada kekeliruan, dan saya akhiri dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya, acara ini yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Didi Setioko. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kehidupan sebelum kematian menjemput, diberi kesehatan untuk dapat hadir di sini belajar bersama tanpa halangan suatu
Amin. Salam serta sholawat kita tetap curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita merupakan bagian dari umat yang mendapat syafaatnya di hari akhir. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang terhormat dan juga pada rekan-rekan semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini merupakan tugas modul 1 untuk melaksanakan diseminasi. Diseminasi merupakan penyampaian informasi ke rekan sejawat. Jadi dalam salah satu peran untuk CGP adalah sebagai coaching bagi rekan sejawat. Jadi apa ilmu yang sudah didapat kita bisa belajar bareng, jadi tidak membimbing tapi kita bisa belajar bareng. Barangkali ada manfaatnya, itu semata-mata nanti untuk perubahan positif yang nanti di sekolah kita. Oke, ada pun tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah memahami konsep pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya. Jadi kalau sekarang karakter dan budaya itu lebih dikedepankan untuk sebagai fondasi bagi peserta didik. Yang kedua adalah melakukan evaluasi atau refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan, lebih khusus di SMP Negeri 2 Karangkobar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Itu merupakan tujuan dari pertemuan hari ini dan nantinya bisa diimplementasikan di kelas Bapak Ibu semuanya. Oke, sesuai materi ini nanti ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman adalah hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini barangkali sering dan atau masih kita laksanakan ya Bapak Ibu. Nah nanti kita coba sebagai pertanyaan pemantik, nanti bisa dijawab. Adapun jawabannya nanti di akhir tindakan itu benar atau salah berdasarkan nanti pemahaman 1 jam ini. Jadi ini pretest ibaratnya. Jadi pertanyaan 3 ini Bapak setuju atau tidak dalam kegiatan sehari-hari? Oke, jadi dijawab dengan setuju atau tidak setuju saja. Iya. Sudah ya, oke. Yang pertama saya kepengen mendengarkan dari pendapatnya Pak Imam. Pak Imam, untuk nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Dengan alasan? Kedisiplinan itu kan erat kaitannya dengan tata tertib. Tata tertib itu kan bagian dari norma hukum. Dalam norma hukum itu di sana ada perintah
kemudian di sana juga ada larangan, dan di sana juga ada bentuk hukuman. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Untuk nomor 2, Bu Iin. CGP 10. Iya. Pengkaderan. Pokoknya CGP ketujuh deh yang Iya. kedua. Oke, yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan hal yang sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya rasa saya setuju. Setuju ya? Oke, setuju untuk poin nomor 2. Yang nomor 3, Bu Dila. Monggo Bu Dila. Untuk pertanyaan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, jawaban kami setuju. Oke, jadi dari poin 1, 2, 3 semuanya setuju deh. Jadi hukuman dan seterusnya. Jawaban di awal pembelajaran ini adalah semuanya setuju. Oke, kita catat. Nanti kita lihat seperti apa. Apakah ada perubahan nantinya di akhir pembelajaran atau tetap dengan hukum dan menghukum anak. Oke, topik dalam pertemuan kali ini yang pertama adalah disiplin positif, terus nilai kebajikan universal, yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, terus yang ketiga adalah keyakinan kelas. Ini mungkin satu hal yang baru buat Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nanti kita bahas seperti apa keyakinan kelas. Ini juga di awal modul ini juga suatu hal yang baru bagi saya, karena baru dengar apa sih keyakinan kelas. Terus yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nanti kita bisa mengevaluasi, oh kita ternyata di posisi, kalau tadi semuanya menghukum, berarti Bapak Ibu adalah sebagai seorang guru penghukum namanya. Yang keenam adalah restitusi segitiga dalam penyelesaian permasalahan. Oke, itu nanti topik bahasan kita. Jadi kalau 60 menit dibagi 6 materi berarti hampir 10 menitan nanti. Jadi kita sertaya. Oke, yang kedua, poin pertama yang kita pelajari adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, perubahan paradigma, teori kontrol, teori pilihan. Yang pertama adalah ilusi, guru mengontrol murid, terus bahwasanya kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Terus yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kan kita tidak memikirkan bahwasanya dunia anak itu berbeda dengan dunia kita. Kita sih kadang pengennya anak tertib, disiplin dan seterusnya, karena fase kita di umur kita kan memang sudah dewasa, sudah bijaksana. Sedangkan di posisi anak itu tahapan usianya belum seperti kita. Jadi kita harus memahami itu sebagai paradigma teori kontrol. Oke, itu disiplin positif, teori kontrol, ada teori motivasi. Teori motivasi yang pertama, kadang kita bersikap disiplin itu untuk menghindari hukuman, maka telat bukan domain. Sama, murid pun sama, kita pun sama. Jadi kalau murid datang awal menghindari hukuman agar tidak dimarahi Bu Mariani, kita pun sama. Itu motivasinya tentunya akan berbeda-beda tiap orang dalam menjalankan disiplin. Yang kedua itu motivasi luar, ya. Jadi ada dua motivasi dari dalam dan juga motivasi dari luar. Nah, yang motivasi dari luar yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Mungkin ada siswa bulan ini, siswa terbaik, siswa tahun ini dan seterusnya. Itu berarti motivasinya adalah menjadi siswa teladan, tapi berdasarkan nanti ada imbalan dan seterusnya, hadiah.
Oke, tadi di poin nomor 3 nih, di poin nomor 3 tadi yang pertanyaan pemantik kan penghargaan. Nah, itu. Jadi ternyata itu motivasi eksternal. Yang ketiga itu motivasi internal, jadi untuk menghargai diri sendiri. Bahwasanya kalau kita nggak terlambat itu sama halnya menghormati diri sendiri, jadi kita bangga terhadap diri. Terus yang selanjutnya adalah dengan nilai kebajikan universal, nanti endingnya ada di keyakinan kelas. Nah, di sini menurut Dr. William Bezer bahwasanya guru itu ada 5 posisi. Jadi yang pertama penghukum sama pembuat rasa bersalah. Jadi orang yang tadi sering menghukum seseorang, murid dan seterusnya, ya posisi kita di level itu. Guru sebagai level penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Kamu gini ya, itu kan membuat anak merasa bersalah meskipun anak tersebut melakukan satu kesalahan. Poin yang ketiga itu ada posisi guru sebagai teman. Bahasa teman kan kita bisa memahami dunia anak dan seterusnya. Nanti untuk samplingnya bisa kita pelajari nanti. Oke, terus guru sebagai pemantau, biasanya dari guru BK, dari wali kelas, itu merupakan peran dari seorang pemantau. Contoh kita adalah melihat daftar kehadiran banyak alfa dan seterusnya. Berdasarkan data itu berarti kita sedang sebagai pemantau. Yang kelima adalah posisi yang paling ideal, posisi yang paling tinggi sebagai seorang guru, yaitu posisi sebagai seorang manajer, bahwasanya bisa memanusiakan manusia. Oke, terus ada segitiga restitusi nanti di akhir ya. Itu ada dalam menghadapi suatu permasalahan. Jadi ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Adapun 5 dasar kebutuhan manusia, yang pertama adalah bertahan hidup. Kita nggak perlu diajari ya, dalam keseharian kita sudah melaksanakan ini, bagaimana untuk bertahan hidup. Dengan kita bekerja itu juga sudah itu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat itu kesenangan. Jadi manusia juga butuh kesenangan. Kemarin kita berolahraga, itu berarti kita sedang mencukupi kebutuhan kesenangan. Terus yang kelima adalah kebebasan. Kebebasan tentunya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, nah ini dari pengertian disiplin. Kalau tadi dari 3 pemantik itu, bahwasanya disiplin, mindset kita kalau disiplin ya hukuman ya. Nah, ternyata dari bahasa Latin disiplina itu artinya belajar. Jadi bukan disiplin itu identik dengan hukuman. Nah, itu kita lama salah kaprah barangkali dalam memaknai kata disiplin. Jadi makna kata disiplin yang sebenarnya adalah belajar. Jadi anak, bagaimana menumbuhkan anak belajar tepat waktu dan seterusnya, itu disiplin. Tapi kalau mindset kita puncak orang disiplin dan seterusnya, jadi itu identik dengan melanggar satu peraturan. Oke, ini merupakan nilai kebajikan yang universal. Kalau sesuai dengan P3 ya, profil belajar Pancasila, kita sudah termaktub di visi kita. Ada mandiri, beriman, bertakwa, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Itu sudah masuk di visi kita. Tinggal bagaimana kita mengeksekusi visi tersebut agar tercapai. Jadi nantinya siswa kita terwujud siswa yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan seterusnya, seperti materi yang kita bahas kemarin. Itu tadi untuk poin yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah eksplorasi konsep. Nah, untuk menjawab tadi hukuman tadi, nah kita di
pembelajaran kedua adalah motivasi, hukuman, penghargaan maupun restitusi. Seperti yang tadi saya sampaikan di atas, itu ada motivasi eksternal ya, tadi menghindari kenyamanan, hukuman, ada juga motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Nah, ini tadi untuk menjawab pertanyaan nomor 3, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu ternyata menghukum kita. Jadi saat melakukan sesuatu terus nanti mendapatkan penghargaan, ternyata itu merupakan juga salah satu bentuk dihukum penghargaan. Kenapa? Karena saat penghargaan itu tidak ada, hadiahnya tidak ada, maka motivasi itu hilang. Jadi, ternyata penghargaan itu merupakan juga salah satu bentuk hukuman. Mungkin bedanya dihukum enak gitu barangkali. Akan tetapi saat penghargaan itu hilang, maka motivasi kita hilang. Jadi kita tidak bisa menumbuhkan motivasi itu secara intrinsik. Nah, jadi ternyata dihukum oleh penghargaan ya, contohnya ada pengaruh jangka panjang, jangka pendek dan seterusnya, mengurangi ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, penghargaan yang merusak hukuman. Kadang kalau ada embel-embelnya hadiah terus bisa menimbulkan kerenggangan, misal di kelas dan seterusnya, atau banyak sekali contoh-contoh yang sebetulnya itu motivasi sesaat. Jadi bagaimana kita menaikkan motivasi untuk anak dengan memberikan satu hadiah. Biasanya itu dilakukan di anak-anak TK ya, tapi kalau untuk tingkat SMP, SMA barangkali itu sudah mulai dikurangi. Tapi ternyata menurut Ki Hajar dan menurut kurikulum Merdeka, bahwasanya penghargaan juga itu sebagai salah satu bentuk hukuman. Jadi karena saat penghargaan itu hilang, maka motivasi itu juga akan hilang. Oke, bentuk kebajikan apresiasinya untuk beri dukungan secara khusus, secara pribadi, semua murid konsisten dan proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan seperti disebutkan di situ, sebagai pembuka kemarin saya perhatikan, nah itu juga kita bentuk dari mengapresiasi anak. Kemarin saya lihat kamu ceria sekali dan seterusnya, itu juga apresiasi kepada anak. Kita kadang tidak hanya saat anak salah kita baru menegur, tapi saat anak sedang disiplin, sedang tanda kutip tidak melaksanakan satu kesalahan, kita juga wajib memberi apresiasi ke anak. Atau dalam contoh kalimat, saya menghargai atau berterima saat anak melakukan sesuatu. Adapun nilai kebajikannya berarti ada pada empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Oke, berikut kita recek pemahaman dari tindakan guru. Ini juga sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi? Nanti kita bisa lihat di depan. Bapak Ibu siap-siap lagi. Nanti bukan CGP tapi yang anggotanya. WKS gimana? Jawabannya nanti tinggal hukuman atau konsekuensi.
Mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Yang mau coba dia salah kabeh pas betul sangat halus. Ini hukuman Kita musnah karena tidak menggunakan masker. Sama sekira masker. Itu contoh pas yang COVID kemarin. Seharian, waktu seharian di sekolah. disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh melepas masalah itu. Tidak disuruh untuk tidak mengenakan sepatu Karena tidak memakai sepatu warna hitam. Konsekuensi gue nek dari dewek sudah melakukan perbuatan ya dia kudu Kan hampir beda tipis ya. ini sudah Pak. Siap. Apalagi dia juga Oke, coba kita cek untuk yang pertama. Iya. Nomor 1, mencatat 100 kali. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu hukuman ya? Oke, terus lari mengelilingi lapangan? Hukuman. Oke, kita catat dulu. And then kami beda Pak. kalau Kalau yang pertama konsekuensi. itu kira-kira seperti itu kan? Jadi contoh yang lari mengelilingi lapangan ya, sama lari yang mengelilingi lapangan bawah itu beda. Nah kemarin dijelaskan saat anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk mata pelajaran PJOK, karena yang dulu semuanya sudah lari dulu. Oh ya PJOK. Konsekuensi ya. Konsekuensi. Jadi yang datang terlambat juga sama, tapi beda dengan yang di atas karena bukan ada mapel embel-embel mata pelajaran di situ, maka masuk ke hukuman. Oh ini hukuman yang nomor 1. Yang nomor 2 ya, yang lari. Nah itu kan sama poin di lari. Nah kalau yang bawah penjelasannya bahwasanya karena siswa lainnya juga lari 2 kali, dia terlambat ya ikut juga lari. Terus yang menggantikan kertas teman karena dicoret-coret itu konsekuensi, berarti kita mengganti. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja itu juga konsekuensi. Ini bisa kita terapkan juga tidak hanya di mana, di sekolah, tapi juga di rumah juga. Oke, nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan dan seterusnya. Nanti kita bisa lebih mendalami di besok kita lanjutkan lagi dalam keseharian kalau kita lebih memahami tentang hukuman dan konsekuensi. Okay? Selanjutnya, nah itu ada hukuman, konsekuensi, terus restitusi. Contohnya
hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi. Nah, restitusi ini nanti adalah yang sebagai penyelesaian. Jadi saat anak ada sesuatu, nah, kita tahapan untuk penyelesaiannya ada di restitusi. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tapi kita menawarkan atau merestitusi dari yang telah dilakukan. Intinya nanti anak itu bertanggung jawab dengan apa yang dilaksanakan. Sebagai contoh, anak tidak memakai yang sering kita lihat pas hari Senin, kadang tidak lengkap budila ya. Itu jadi tidak serta-merta kita langsung memberikan hukuman, tidak serta-merta, tapi kita ada penyelesaiannya dengan media model restitusi. Itu apa itu restitusi? Kita coba lihat. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak serta-merta langsung menghukum anak karena tidak memakai topi dan seterusnya dengan push up dan seterusnya. Tapi kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi seperti poin yang saya sampaikan tadi, apa yang dilakukan anak harus bertanggung jawab dengan tuh. Jadi sedikit banyak poinnya adalah di penanaman karakter. Nah, ini contoh-contoh restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Terus yang ketiga, kalau restitusi itu bukan paksaan, bukan langsung dihukum, tapi tawaran. Seperti yang kemarin saya buat untuk kelas 8, saat si Afif saya lihat banyak apanya, saya menawarkan restitusinya bagaimana agar yang hari tidak hadir itu mau bagaimana, mau jam tambahan kah atau bagaimana. Nah, itu di proses restitusi. Jadi statusnya hanya menawarkan. Yang keempat adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang tadi 5 itu. Yang keenam adalah restitusi cara yang terbaik. Yang ketujuh, karakter. Jadi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Jadi mencari solusi saat anak ada satu masalah. Restitusi mengembangkan murid yang berbuat pada kelompoknya. Kita di sini terbantu oleh peran wali kelas dan juga peran guru BP. Oke. Kecuali ada permasalahan pada saat di kelas. Oke, memasuki pembelajaran yang ketiga. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, keyakinan kelas. Ini merupakan sesuatu yang baru, keyakinan kelas. Jadi hampir sama dengan peraturan. Kita ada peraturan kelas, ada peraturan sekolah. Nah, kalau nanti keyakinan kelas itu sudah kita bentuk, nanti ke atasnya yaitu adalah keyakinan sekolah. Jadi idealnya tiap sekolahan tidak memiliki peraturan sekolah, tapi memiliki keyakinan kelas. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kalau peraturan itu kan kita sepihak dalam menentukan kebijakan tersebut tanpa ada persetujuan oleh siswa. Jadi pada saat rapat sebelumnya, saat kita mau melaksanakan razia, potong rambut dan seterusnya, terjadi perdebatan ya, antara takut mengeksekusi atau tidak, karena di situ tidak ada kesepakatan bersama. Beda saat kita memiliki keyakinan sekolah. Kita anak potong rambut, jika sudah bersitu ada tanda tangan, ada disepakati. Saat ada wali murid datang tidak terima, kita tinggal menunjukkan. Nah, itu kesepakatan.
kesepakatan bersama itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Idealnya kita lebih amannya di situ, jadi menggunakan keyakinan kelas atau di keyakinan sekolah atau lebih secara umum. Tapi kalau di mata pelajaran kita bisa menggunakan, kalau saya di awal itu didilan dengan siswa, jadi harus menggunakan kamus dan seterusnya. Nah, itu merupakan salah. Kita sudah melaksanakan, cuman tidak tertuang, jadi tidak ada dokumennya. Nah, idealnya nanti kita secara bertahap, nanti ada penugasan barangkali bisa dilaksanakan oleh kita semuanya. Saya juga baru mau melaksanakan aksi nyata untuk keyakinan kelas. Nanti setelah ini, insya Allah minggu depan membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas tersebut. Nah, ini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas. Nah, yang paling dalam itu adalah peraturan kelas. Oke. Nah, ini contoh kita langsung di aplikasi saja. Ini contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya menggunakan kalimat negatif, dilarang, dan dilarang, ya kan? Ya. Contoh selalu kalau di perpus selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Terus dilarang mengganggu orang lain, itu juga peraturan. Oke, ada dilarang melakukan kekerasan, dilarang bullying, dilarang, dan dilarang. Itu namanya peraturan. Sedangkan untuk keyakinan kelas kita bisa lihat di sini. Nah, berarti keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Jadi di poin-poin keyakinan kelas yang kita buat agar anak lebih bertanggung jawab dengan tindakannya. Nah, itu yang kita sepakati. Dari poin dilarang mengganggu orang lain, berarti kita menumbuhkan menghormati atau saling menghormati. Jadi kalau untuk keyakinan kelas yang dipakai adalah kalimat positif, dan juga ada nilai dalam penggunaan kalimat, dan juga ada pada kesepakatan yang diambil. Ya. Jadi kesepakatan. Jangan lupa saat kita membuat keyakinan kelas dalam mata pelajaran, dalam mapel, di akhir kita mintakan tanda tangan agar disetujui semuanya. Jadi istilahnya seperti halnya MOU, ya. Seperti halnya MOU nanti dengan siswa dan guru, itu sebagai penguat. Oke, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada 4. Jadi saya sampaikan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kita lihat siapa yang kesertaan BK kemarin? Sini. Nah, itu kan kalau di situ saya lihat rasa diterima oleh teman-temannya kurang. Jadi menyendiri dan seterusnya. Nah, itu berarti ada di kurang dapat diterima oleh teman sekelas. Berarti kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima dia yang kurang. Itu terus kadang ada yang lebih, di kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Itu beberapa konsep kebutuhan dasar. Jadi itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini poin yang kelima, posisi kontrol kita sebagai guru. Oke, yang pertama penghukum. Poin penghukum. Kalau poin penghukum, contoh di sini guru berarti apa di situ? Menunjuk, menyakiti, menyindir, dan seterusnya. Nah, kalau kita masih ada di poin-poin itu, kalau ada kita di poin-poin itu, saat anak melakukan kesalahan, berarti peran kita baru sebatas sebagai seorang penghukum, gitu. Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Terus membuat orang merasa bersalah itu masih mending. Jadi tahapannya ada tahapan
Yang kedua, tingkatannya, kalau tadi kita masih senang hukum, berarti kita ada di level yang paling dasar. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah tanpa kita sadari. Kadang saat anak melakukan suatu kesalahan, kita tidak menarik mereka keluar, mempersilahkan keluar, terus dikondisikan dalam satu ruangan baru kita menyampaikan. Tapi kadang kita di depan umum, depan kelas langsung bla 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 bla. Nah, itu membuat rasa orang bersalah. Nantinya ujung-ujungnya anak tersebut menjadi merasa minder dan seterusnya. Nah, itu posisi orang membuat rasa bersalah. Oke, yang ketiga adalah sebagai teman. Jadi membuka alasan-alasan untuk muridnya. Jadi saat anak melakukan satu kesalahan, kita bisa menggunakan peran guru bisa sebagai seorang teman. Jadi agar anak merasa aman, nyaman saat kita sedang menginterogasi satu permasalahan. Ada poin yang keempat adalah poin pemantau. Guru tentunya banyak sekali bekal untuk memantau perkembangan didik anak. Memantau perkembangan didik anak dari daftar hadir, daftar nilai, itu kita cukup kuat untuk melakukan suatu pemantauan. Jadi anak bagaimana grafiknya, progresnya, kita bisa lihat dari kedua sumber data tersebut. Yang kelima adalah peran sebagai seorang manajer, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya. Jadi nanti peran itu muncul ada pada segitiga restitusi. Nah, ini kita coba tadi ya, dari kelima peran itu, contoh satu kalimat, saya kecewa sekali. Kata kecewa sekali kira-kira sebagai apa ya? Ini tadi ada penghukum, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Rasa bersalah ya. Oke, terus kamu tidak pernah benar. Jadi apa yang kita lakukan itu nggak pernah benar. Berarti seorang ada penghukum ya, kita coba lihat. Oke. Nah, ini biasanya saat kita meminta anak untuk melakukan sesuatu, ayolah lakukan, tolong demi bapak ibu, atau Anda ditugasi untuk mewakili sesuatu. Peran kita sebagai teman ya. Oke. Terus selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke. Stiker bintang. Pemantau ya. Oke, jadi berdasarkan data. Jadi lihat anak berprestasi, nilainya dan seterusnya di situ sebagai pemantau. Oke. And then menyelesaikan suatu permasalahan. Oke. Manajer ya. Terus kamu selalu yang paling akhir. Membuat rasa bersalah. Seperti itu ya. Penghukum ya. Penghukum. Ya, jadi saya kecewa sekali. Tapi kadang kadang saya kemarin ya Pak sama Yasin seperti itu. iya. Saya kecewa sama Yasin. Ya, Tapi pada sebenarnya dasarnya sih merasa kadang bersalah. kontekstualnya terhadap tingkatan kekesalan dan seterusnya. Nah, posisi-posisi itu Yang salahnya kan besar soalnya. iya. Berarti besok bahasannya ampun ya Ayolah tolong. Iya, jadi berarti dalam konteks Yasin dan Bella ya. Yasin dan Bella berarti penekanannya barangkali jadi yang kamu lakukan itu nanti akan berimplikasi A, B, C, D. Nah, itu kan berarti tindakan yang mereka lakukan nanti korelasinya merugikan atau tidak dan seterusnya. Berarti menanamkan rasa tanggung jawab dengan apa yang dilakukan.
Nah, di sini antara peraturan, pemantauan dan konsekuensi hadiah dan nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Nah, di konsep yang keenam adalah konsep segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah konsep dalam penyelesaian satu permasalahan. Yang pertama, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi saat kita menangani satu anak, sekali lagi jangan di depan umum, tapi kita bisa panggil ke ruang mungkin yang private, ya, jadi ke perpus atau ke ruang BK dan seterusnya. Tidak ada orang lain, kita bisa menanyai. Pertama, menstabilkan identitas dulu. Jadi tahapan-tahapannya kita tidak langsung mengorek permasalahan tersebut, tapi terlebih dahulu menstabilkan. Jadi bagaimana agar anak percaya diri dulu. Contohnya di situ bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Itu contoh beberapa tindakan yang menstabilkan. Jadi saya yakin anak setelah melakukan satu kesalahan terus kita panggil, tentunya pasti akan sudah merasa sebetulnya, oh iya mengartomi dan seterusnya. Nah, peran guru di situ sebagai manajer yang pertama kita stabilkan dulu. Jadi bahwasanya tidak ada orang yang tidak pernah melakukan suatu kesalahan, dan bisa dirangkailah dengan kalimat-kalimat tertentu ya, agar anak tidak langsung tadi seolah-olah kita langsung anak terhukum dan seterusnya. Langkah yang kedua baru validasi kebutuhan. Jadi topik permasalahannya seperti apa. Guru bisa contoh kalimat di situ, bisa menanyakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Dari situ menumbuhkan kepercayaan diri dulu. Karena belum tentu, ya kecuali yang dua kasus itu, kan itu udah sangat extraordinary kalau itu. Jadi kalau umumnya ya kesalahan-kesalahannya nggak seberat itu lah. Kalau itu kalau nggak bersertifikat nasional susah untuk menangani masalah tersebut. Contoh lagi, kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan tersebut. Contoh tidak menggunakan sepatu hitam tadi yang disampaikan. Kan bisa juga anak sepatunya mungkin basah dan seterusnya. Saat kita langsung ujuk-ujuk menghukum, oh kita nggak gali dulu kan informasinya. Contoh lagi di situ, apa kamu bisa melakukan hal yang lebih baik besok? Jadi yang sekarang pakai sepatu putih ya, yang penting besok. Nah, jadi ada validasi kebutuhan di situ. Baru yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita bisa menanyakan keyakinan ini jika kita sudah membuat keyakinan sekolah. Jadi apa yang dilanggar tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Makanya nanti secara bertahap kita di kelas dulu membuat satu keyakinan kelas dulu sesuai dengan mata pelajaran. Contoh kalau mungkin datang tepat waktu, atau kalau ke belakang minta izin, bersikap jujur, tidak boleh mencontek. Nah itu buat kesepakatan yang ditandatangani dulu bersama oleh semua siswa dan juga guru. Jadi nanti saat anak melakukan satu kesalahan tersebut, kita tinggal meminta anak untuk bertanggung jawab karena itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Oke, baiklah, ini untuk refleksi ya. Nah, ini yang perlu sebagai acuan yang pertama adalah tabel rancangannya. Jadi rancangan tindakan aksi nyata, ada judulnya Bapak Ibu yang mau ambil judul apa, terus ada latar belakang kenapa melakukan aksi nyata tersebut, ada tujuan, ada tolok ukur, ada lini masa dan dokumen yang dibutuhkan. Nah, berikut contoh judul modul yaitu penerapan budaya positif. Saya sendiri
Nah, ini latar belakangnya. Oke, latar belakang dari penerapan budaya positif salah satu diantaranya nanti yang saya ambil adalah membuat keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas rencana saya yang belum pernah saya ambil di 8A besok, insya Allah hari Senin kalau nggak salah saya ambil untuk membuat keyakinan kelas di kelas 8A. Nah, langkah-langkahnya yang nanti dilakukan oleh Bapak Ibu yang pertama adalah nanti anak disuruh menuliskan satu peraturan kelas tersebut. Nah, kita praktekkan nanti dari Bapak Ibu nanti dituliskan satu peraturan kelas yang pengen dilakukan di kelas, contoh bahasa Inggris ataupun kelas Bapak Ibu lah. Pengennya itu kelas suasananya seperti apa. Nah, kita buat dulu, Bapak Ibu menuliskan satu peraturan keyakinan kelas. Peraturan kelas. Mapel Pak. Mapel. Permapel. Apa ini? Satu peraturan. Satu peraturan. Jadi di kelas tersebut kan kadang kita ada rule ya. Jadi Bapak Ibu nggak boleh ada anak Apa? Oh, bawa HP atau apa. Berarti keluar dilarang. bahan. Oke. Dilarang belanja keluar Jajan, bocah jajan. Pertama kita buat peraturan dulu. Peraturan dilarang, contoh dilarang menggunakan HP di kelas. Nah, itu namanya peraturan. Oke, silakan coba tuliskan satu dilarang peraturan. belanja keluar kelas. Nah, boleh. Peraturan kelas Peraturan dulu. Mapel. Dibuat peraturan dulu. Peraturan. Nanti kita bertahap. Jadi besok pun kita dengan anak seperti itu. Jadi anak disuruh membuat satu peraturan kelas, peraturan bersama dulu, agar kelas tersebut tertib. Tujuan akhirnya kan itu. Iya. Dilarang makan di kelas, ya kan? Dilarang membuang sampah sembarang tempat, kan kadang di kolong meja ya. Nah, monggo bisa ditempel di peraturan kelas. Nanti konsekuen yang Bapak Ibu buat demo-demo. Paling tidak ada contoh tahapan nanti yang bisa dilakukan di kelas Bapak Ibu, intinya seperti itu. Ngemut apa ngemut permen? Ngemut permen. Iya, mak itu mak. Iya. Yang belon. Oke, di peraturan kelas. Tulis pelajarannya Pak. Iya. Malah tulis pelajarannya. Mapelnya dasar. Di mapel. Coba kelas mapel orang Menggunakan Google Translate. Tapi di sini iki kebalik malah primen. Bisa difoto. Manggil ibu. Foto. Bisa kebalik. Oh, belum balik. Belum balik. Tulis mana balik ya, Mbak? Seperti ini. Balik ya. Oh. Nah, itu ya. Oke. Apa anak kelas juga itu? Ora kelasnya ora. Mapel ya. Tidak boleh, biasanya sering ya, tidak boleh apa, dilarang. Nah, itu biasa. Kalau kalimat negatif itu identik dengan peraturan. Iya. Biar kalau masih boleh. Iya, apa sesuai dengan orangnya. Orangnya kecil biasa. Sogi pelajarannya tulis pura. Ibu yang baik. Sogi pelajarannya ya, Mbak. Nanti kan misal di kelas ada 20. Dari 20 itu kadang bisa hampir peraturan yang sama. Jadi nanti kita Buat keyakinan. jadi Peraturan itu buat dari 20 itu nanti biasanya ada yang mirip-mirip. Nah, itu berarti kita gabung menjadi satu. Nanti yang berbeda ada berapa? Karena itu kesepakatan, berarti nanti dari semua yang ditulis yang mau kita sepakati apa? Itu bedanya antara peraturan dan kesepakatan. Jadi insya Allah nanti kalau ada anak yang melanggar itu kan kita
udah, ini loh kesepakatan kalian, ini loh tanda tangan yang sudah disepakati. Itu, jadi lebih mudah. Berplastik itu malah denda ya. Oke. Nah, Mbak Dila yang kuning. Lagi. Dari yang ditulis tadi dirubah menjadi kalimat positif. Contoh, dilarang membuang sampah pada ini. Berarti peraturannya buanglah sampah pada tempatnya. Sesuai dengan yang Bapak Ibu tuliskan tadi. Jadi tahapannya itu. Jadi tahapan pertama adalah dengan menggunakan kalimat. Berarti bisa belanjalah pada saat jam istirahat, bisa seperti itu atau sebelum masuk. Jadi tadi yang Bapak Ibu tulis rubahlah menjadi satu keyakinan yang positif. Pakailah sepatu hitam atau apa. Kalau tadi di peraturan kan dilarang. Oke. Satu lagi. Mariani apa keyakinan? Karena keyakinannya. Berarti ke kantin pada saat istirahat. bisa seperti itu. Ke kantin lah ya. Iya. Iya berarti Sekarang menggunakan HP apa? melepas topi. Gunakanlah ya aku jadi cuaca ya. Iya. Dilarang menggunakan HP. Bisa juga gunakan atau pakailah seragam sesuai aturan. Saat jam istirahat. Ya, dari kalimat negatif itu kita bentuk menjadi satu kalimat positif untuk keyakinan. Jadi kita pengen kan keyakinan tersebut juga muaranya budaya positif. Jadi kita minimalisasi. Nah, masuk di keyakinan kelas di bawahnya. Tadi Bu Upi di mana? Nah, di bawah. Nah, diluruskan. Nah, konsepnya nanti seperti itu. Ya. Penggawe tapi nanti mau masuk sini gitu. Iya. Nah, nanti di kelas Dilarang ya. aktif di dalam kelas. Di dalam opo. Jadi di kelas Bapak Ibu nanti mempraktekkannya seperti itu. Jadi buat dulu anak merangkum pengen peraturan yang seperti apa. Nanti setelah anak semuanya membuat peraturan, kita klasifikasikan. Tadi yang berhubungan dengan kebersihan ada berapa. Nah, kita ambil poin satu. Topi, jaket. Nah, kalau yang berhubungan dengan contoh pakaian atau seragam, berarti nanti kita masukkan dalam satu keyakinan. Kadang kan anak ada yang menulis pakai sepatu hitam, ada yang di baju, ada yang di jaket tadi. Nah, kita dibuat satu peraturan. Mbak Indah kayaknya nang pojok pisan, Mbak. Oke. Sana di bawah sana. Emang kudu Iya. Nah, kalau iya. Oke. Iya, orang. Nilainya apa nilai kebajikan? Nah, nanti di tahapan terakhir itu nilai kebajikan apa yang ingin Bapak Ibu ambil dari keyakinan tersebut. Bisa saling menghormati, sopan santun, kesehatan, dan sebagainya. Apa ini? Mbak nyokain kan Mbak. Kedisiplinan patuh, berarti kan patuh terhadap aturan, patuh terhadap keyakinan kelas. Nilai kebajikannya contohnya ke primen. Iya. Oh, berarti kok patuh terhadap keyakinan kelas. Patuh. Patuh yang apa? Tergantung tadi Poinnya tergantung Poin. poinnya ya. Tergantung tadi poinnya apa kayak gitu. masuk ke disiplin ya, Iya. atau tadi apa Bu Palu? Maksudnya nak pelajaran aja nih kantin Mbak alasannya. Iya. Berarti apa kira-kira? Nek makannya disiplin. Ya. Disiplinnya. Ya kok dia kayak disiplin. Bisa saling menghormati juga bisa masuk ya. Jadi saat kita pelajaran terus anak Iya saling menghormati makan kan anak itu kan keluar juga belajar saling berarti kan dia menghormati. Menghormati. Nah
jadi ini kebagian yang diambil berarti Egonya bikin bingung saling Pak. menghor Lanyo kan asalnya kan orang kalau kalkulator saling menghormati bos gitu sih. Saling menghormati karo disiplin. iya, jadi bisa lebih dari satu, oke? Bisa lebih dari satu, nanti di poin itu. Nyong lagi bingung kita. Dilarang menggunakan Google Translate. Gue nilai kebajikannya apa? Gue kan pada PKB nyong. Kebajikan. Oh ya. Jujur bu pokoknya. Iya Jujur ya. bisa. Pak, saya kan dilarang menggunakan Google Translate. Ya, Enggak. kejujuran. Jujur ya. Itu kejujuran. Iya. Kenapa saya gini? Jujur, bisa juga bertanggung jawab. Ya kan, bisa bertanggung jawab. Jadi nanti yang muncul dari 20 siswa itu bisa hanya 5 keyakinan kelas karena kemungkinan ada irisan-irisan yang sama. Tidak menyontek satu ulangan itu. Berarti kejujuran. Iya. Lurusnya Pak. Pak Imam. Ya. TGP angkatan 10 dari Kabupaten Jatinegara. Orang bakalan. Ulangi mana? Ulangi ya. Ya. Oke, sip. Nah, jadi sudah ada 3 tahapan anak dalam membuat itu. Nanti setelah itu tinggal di poin-poin tertentu yang nanti irisannya sendiri. Jadi bisa ada 20, tapi nanti hanya ada di beberapa poin yang berbeda. Nah, itu yang disepakati. Nanti setelah itu membuat satu perjanjian dengan anak dengan keyakinan itu di terakhir nanti ditandatangani oleh anak dan gitu. Nanti setelah proses itu selesai, nanti buatlah bisa juga poster dari keyakinan itu agar anak selalu mengingat. Jadi kalau yang guru kelas mungkin barangkali biar tidak full dengan poster-poster, barangkali keyakinan kelas antara wali kelas dengan itu. Jadi nanti tiap kelas ada keyakinan antara wali kelas dan siswanya. Mungkin itu. Jadi kalau ke guru mapel internal. Jadi seperti apa? Aku malah tempelan tok di sini. Kalaupun tidak, karena tahapannya kan berarti keyakinan di mapel kita, nanti setelah itu bisa keyakinan di kelas dengan wali, itu kan juga ada beberapa perbedaan. Nah, ending di akhir ini nanti bisa kita membuat satu keyakinan sekolah. Dikuatkan berarti nanti tanda tangan dari wali murid kan sebagai pengingat, karena kita tidak bisa berjalan tanpa adanya kolaborasi yang baik dengan wali. Jadi contoh tadi kemarin di kegiatan kita sebelumnya untuk kolaborasi pembiasaan itu juga dengan wali. Itu kira-kira nanti setelah ini yang bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu nanti selama melaksanakan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Barangkali itu untuk pertemuan kita pada siang sore hari ini. Apa ada pertanyaan? Cukup. Oke, nanti kita bisa komunikasikan di lain waktu, kita bisa diskusikan di ruang guru dan seterusnya untuk hal-hal yang akan kita laksanakan. Jadi kita berharap nanti kita bisa membuat satu keyakinan bersama dengan siswa agar nantinya terjadi hubungan yang baik, tidak ada istilah hukum-hukum, yang ada kita hanya mentaati peraturan bersama. Insya Allah akan ada manfaatnya ke depan. Itu juga sebagai bumper kita
kita apabila ada orang tua yang merasa keberatan dan seterusnya, karena itu merupakan satu keyakinan bersama. Akhirnya saya akhiri, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Maaf sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba membuat satu keyakinan kelas. Jadi di mana peraturan itu kita buat, kita sepakati bersama untuk kita patuhi bersama, ya. Oke, baik. Nanti tiap kelompok nanti menuliskan satu peraturan yang ingin kamu buat untuk tercapainya kelas yang kondusif. Jadi nanti masing-masing tiap kelompok silakan membuat satu peraturan kelas, nanti kamu tempel di depan. Oke, silakan mulai. Kelompok silakan menempelkan di sini peraturan yang sudah kamu buat. Ya, dimulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Baiklah, sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 peraturan yang akan kita buat sebagai satu keyakinan bersama. Nanti bisa dituliskan hasilnya di sini ya. Dari peraturan yang sudah kamu buat, silahkan kamu buat ke kalimat positif. Kalau tadi yang namanya peraturan biasanya menggunakan kalimat negatif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, dibuat menjadi kalimat positif, maka menjadi kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Jadi peraturan biasanya diawali dengan kalimat negatif. Contoh, tidak boleh memakai apa, tidak boleh menggunakan HP, dilarang apa. Nah, dalam untuk keyakinan kelas, dari kalimat negatif tersebut kamu ubah menjadi kalimat positif. Oke, silakan Bapak kasih waktu untuk merumuskan dari peraturan tadi dibuat ke keyakinan kelas. Silakan kamu tulis dalam kertas kuning. Oke, silakan. Oke, kalau sudah silahkan dipasang lagi ke depan. Yang dari kelompok 1. Nah, dipasang di keyakinan kelas. Kelompok 2. Tiga. 4. 5.
Oke, dari poin keyakinan kelas tadi ada nilai-nilai yang terkandung dalam keyakinan tersebut. Contoh tadi dari kalimat buanglah sampah pada tempatnya, berarti pesannya adalah tentang apa? Kesehatan. Sampah kan identik dengan, iya, kalau kita membuang sampah sembarangan tentunya berakibat pada kesehatan kita. Terus apa lagi? Datang tepat waktu, berarti apa? Disiplin. Seperti itu ya. Oke, silahkan kamu tuliskan dalam kertas hijau nilai yang terkandung dalam keyakinan kelas yang kalian buat tadi. Ya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Silahkan. 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 10 peraturan, nanti kita klasifikasikan yang sama, berarti kita buat satu keyakinan satu sesuai dengan tidak semuanya kita masukkan dalam keyakinan kelas. Oke, silahkan ke sekretaris maju ke depan. Kami menuliskan hasil dari keyakinan yang kita buat. Yang pertama, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Itu keyakinan kelas pertama yang kalian buat. 2, buanglah sampah pada tempatnya. Tiga, pakailah seragam dari keyakinan kelas yang kalian buat nanti. Apakah kalian bersepakat untuk keyakinan kelas ini? Bersepakat. Baiklah, nanti semuanya kalian bertanda tangan di sini, mengisi form tanda tangan di sini untuk kesepakatan ini. Jadi, kesepakatan ini adalah kesepakatan bersama yang harus dipatuhi seluruh warga kelas. Paham? Paham. Oke, dimulai dari kelompok ini, silakan tanda tangan sesuai dengan nama masing-masing. Ada tanda tangan di sini. Nanti ini kita buat poster, dipasang sebagai pengingat kita untuk selalu mematuhi keyakinan kelas. Paham? Paham. Bapak kira cukup. Jadi bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.